Di bulan Agustus 1998, Prabowo disidang oleh Dewan Kehormatan Perwira atau DKP karena tuduhan kasus penculikan aktivis. Hasil keputusan persidangan tersebut, Prabowo diberhentikan dari militer. Nasib Prabowo di tahun 1998 memang tertimpa banyak hal sial. Hal sial pertama terjadi pada Mei 1998. Soeharto mengusir Prabowo dari keluarga cendana. Di bulan Agustus 1998, Prabowo disidang oleh Dewan Kehormatan Perwira atau DKP karena tuduhan kasus penculikan aktivis. Hasil keputusan persidangan tersebut, Prabowo diberhentikan dari militer. Namun di sela-sela hal sial yang menimpa Prabowo, mantan Panglima Kostrad ini pergi ke Yordania. Di negeri Timur Tengah ini, Prabowo menjadi supervisor pasukan elit Yordania. Berikut cerita lengkap perjalanan Prabowo ke Yordania. Begitu Prabowo diusir oleh Soeharto, saat itu pula mantan Pangkostrat ini tidak datang ke rumah Pak Harto. Bahkan ketika 1000 harinya Putin, batang hidung Prabowo tak kunjung nongol. Padahal pada saat itu seluruh anak dan menantu Pak Harto berkumpul. Tidak hadirnya Prabowo pada peringatan 1000 harinya Putin karena sedang keliling ke Timur Tengah dan Eropa untuk mengurusi bisnis keluarga Sumitro. Adik Prabowo, yakni Hasim Jojo Hadikusumo, juga membenarkan bahwa kakaknya itu masih melawat ke luar negeri. Perusahaan Sumitro, yakni Tirta Mas Group yang dipimpin oleh Hasim, memang memiliki bisnis besar di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Namun yang mengejutkan, pada Desember 1998 muncul berita heboh bahwa Prabowo telah pindah kewarganegaraan. Prabowo mendapatkan hadiah sebagai warga negara kehormatan dari kerajaan Jordania. Maklum, Prabowo memang punya hubungan erat dengan Pangeran Abdullah, putra Raja Hussein yang dilantik jadi Raja Jordania. Berita pindahnya kewarganegaraan Prabowo bikin heboh saat itu karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Ditambah lagi, berbagai pihak menyayangkan kepergian Prabowo ke Yordania karena ia masih tersangkut dengan berbagai kasus penting, seperti penculikan aktivis sebagaimana direkomendasikan oleh tim gabungan pencari fakta independen. Namun, informasi pindahnya kewarganegaraan dibantah oleh Prabowo lewat faksimilinya. Prabowo pun dengan tegas mengungkapkan, "Saya memang pernah ditawarkan, namun terpaksa tidak dapat saya terima karena Indonesia tidak mengizinkan dui kewarganegaraan." Prabowo juga mengakui kedekatannya dengan keluarga kerajaan Jordania, namun keberadaannya di sana hanya semata-mata untuk merintis bisnis baru. Di sisi lain, ketika Prabowo ke Jordania, ada beberapa informasi bahwa di negeri gurun itu Prabowo tidak hanya merintis bisnis. Secara diam-diam, Prabowo telah menjadi semacam supervisor bagi pasukan elit Jordania yang dipimpin oleh Pangeran Abdullah, kebetulan pasukan elit Jordania seperti Kopassusnya ABRI. Pangeran Abdullah dan Prabowo memang sahabat karib. Keduanya pernah bersama dalam pelatihan militer di Amerika Serikat. Bahkan ketika Pangeran Abdullah menjadi Raja Jordania, Prabowo semakin menjadi warga terhormat di sana. Namun karena di tahun 1998 hingga 1999 itu Prabowo bukan pribadi yang resmi mewakili negara, maka hubungannya dengan Pangeran Abdullah berlangsung diam-diam. Sumber tabloid Adil, 2 Maret 1999.